Halo good people, balik lagi nih sama Minggu di Ngibrits, ngobrol with Gurits. Nah, di episode kali ini Minggu Sul nih kedatangan tamu spesial nih. Teman-teman udah ada yang bisa nebak belum? Good people udah ada yang bisa nebak belum nih tamunya dari mana nih? Ah, bener banget. Tamu kita kali ini dari Poli Indonesia. Ada Pak Kris di sini. Halo Pak Kris. Semuanya. Pak Kris ini di Poli sebagai apa sih Pak Kris? Boleh dijelasin nggak Pak Kris? Ya, jadi kalau yang untuk saat ini untuk posisinya sebagai Country Sales Manager untuk Indonesia. Oke. Nah, Pak Kris sendiri mungkin nih temen-temen good people nih belum ada yang tahu brand Poli apa sih nih? Nah, boleh dijelasin dulu nggak Pak Kris? Ya, mungkin brand juga Poli ini. kalau dilihat ada journey-nya ya sebelumnya. Jadi mungkin ada yang ingat dulu ada brand Plantronics ya. Kalau yang belum tahu mungkin brand Polycom mungkin ada yang ingat. Mungkin kalau Gen Z di sini mungkin nggak ada yang tahu ya Pak Kris ya. Mungkin generasi yang dulu mungkin tahu, kalau Gen Z mungkin nggak ada yang tahu nih. Boleh dijelasin nih buat Gen Z kita nih yang lagi nonton nih. Ya, jadi Plantronics mungkin dulu lebih terkenal dengan headset, speakerphone, Polycom dengan video conference. Nah, tahun 2019 sudah merger menjadi Poly. Oh, ya itu iya, Poly ya. Jadi memang Poly istilah yang lebih terkenal. Kekinian, lebih terkenal. Oke. Lalu abis itu Poli ini punya lini produk apa aja sih Pak Kris? Atau fokusnya di apa aja sih barang-barangnya? Ya, nah untuk Poli karena membawa yang brand sebelumnya ya Plantronics Polycom, jadi solusinya lengkap. Terutama apa aja tuh? Untuk hybrid working ya. Jadi kita lihat mulai dari headset. Kalau yang mungkin kalau lebih cocok nggak pakai yang speakerphone, nah dari Poli juga ada speakerphone. Oh, ada juga speakerphone. Ya, Oke. Untuk sharing. Terus juga kembali ke ruang meeting. Nah, dari Poli juga ada yang solusi untuk ruang meeting ya, mulai dari yang small atau kecil ruangan meetingnya, yang medium atau yang large room. Gitu. Nah, sekarang juga menarik karena mulai tahun lalu SP itu mengakuisisi Poli. Oh, jadi merger ya Pak, brand HP. Oh, ya, oke. SP-nya itu yang SP Ink ya, jadi yang untuk laptop, yang untuk laptop, yang untuk end user. Jadi solusi kenapa SP akuisisi Poli? Jadi salah satu visinya agar bisa menjadi leader di solusi hybrid working yang tadi udah dijelaskan. Benar. Ya, karena sekarang hybrid working kayaknya lagi oke banget ya, maksudnya semenjak pandemi COVID kemarin ya Pak ya. Kita tahu kita semua tidak bisa lagi bertatap muka, nggak bisa lagi meeting secara tatap muka, ketemu itu kan dilarang banget ya, maksudnya untuk kesehatan kita juga gitu ya. Nah, semenjak COVID ini sekarang hybrid working mulai jadi shifting ke hybrid gitu ya, mulai meeting tuh virtual, serba virtual, meeting sama klien virtual, ketemu temen bahkan virtual mungkin ya, nongkrong virtual segala macam. Nah, dari shiftingnya si hybrid ini, kebiasaan kita meeting secara virtual ini Pak, kira-kira apa sih yang bisa Poli kasih nih Pak untuk tackle solusi tersebut ya, apa yang bisa solusi yang bisa Poli kasih? Jadi kalau kita lihat tadi udah disebutkan juga ya, sebelum pandemi kita maunya ketemunya offline ya, onsite ya, nggak mau diajak online. Waduh, nggak afdol nih, harus ketemunya onsite gitu ya, ketemu. Bener. Nah, pandemi justru tadi dilarang sama sekali, nggak boleh ketemu. Bener banget. Mau ketemu malah nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, sekarang kita masih transisi tadi hybrid working ya, atau flexible working, dimana ya kita udah ke kantor, ada perusahaan yang sudah request employee-nya untuk ke kantor. Ada yang berhasil 100% balik ke kantor, ada yang setengah ya kan. Nah, kita juga lihat trennya, kita ke kantor pun atau lagi di luar, online meeting itu tetap udah ada. Jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. Sekarang kan misalkan walaupun sekarang ya COVID udah, maksudnya angkanya sudah turun ya kan, udah aman untuk ketemu secara langsung, cuman kan kebiasaan itu nggak hilang nih Pak, kebiasaan hybrid working tuh nggak hilang. Orang-orang sekarang pengennya meeting online, karena kan meeting online juga sebenarnya nggak buruk juga, maksudnya bukan suatu hal yang buruk juga ya Pak, bisa nge-cut waktu ya kan. Kalau misalkan klien di luar kota terus harus meeting secara offline, harus ketemu tatap muka, itu kan makan waktu ya Pak untuk orang tersebut. Perjalanan dulu, belum lagi ada biayanya ya kan. Jadi meeting virtual ini kan juga bisa nge-cut mulai dari budget, mulai dari waktu, itu kan jadi sesuatu hal yang sebenarnya
oke juga untuk dilakuin gitu ya Pak. Iya. Nah tapi Pak, di balik dari adanya kebiasaan yang baru yaitu meeting virtual ini gitu ya, hybrid working ini, ada aja nih Pak kendalanya dari si hybrid working ini, entah itu soal koneksi, entah itu soal suara mungkin ya kan. Kalau misalkan kita lagi meeting, kadang ada aja tuh kendala-kendala itu, misalkan aduh suaranya kurang jernih nih, atau kameranya aduh kurang jernih nih kameranya. Nah menurut Pak Kris sendiri itu tuh kendala itu bisa diatasi dengan apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sekarang mau nggak mau, misal kemarin juga ada di salah satu customer, jadi mereka misal udah sebagian nih ke kantor ya, tapi juga sekarang open modelnya mereka tetap open workspace. Nah, karena online meeting udah jadi kebiasaan juga. Bener. Jadi waktu ke kantor itu kadang mereka juga join online meeting. Iya. Nah, sebelahnya juga join online meeting. Nah, walaupun sebelahan ya Pak. Iya, jadi walaupun beda. sebelahan ya. Memang kita lihat transisinya berubah sebelum dengan yang sebelum pandemi. Jadi mau nggak mau memang contoh perlu perangkat, terutama kalau dalam hal ini headset ya, yang active noise cancellingnya bagus nih, supaya nggak saling mengganggu. Iya, karena duduknya sebelahan. Jadi kalau misalkan yang satu ngomong, yang satu bisa aja masuk suaranya kan, yang ke meeting sebelah. Iya benar. Jadi itu adalah salah satu bisa ditawarkan Poly nih untuk ngehadapin masalah-masalah seperti kendala suara tadi ya, adanya active noise cancelling. Selain itu apalagi nih Pak produk-produk Poly nih? Kalau kita lihat juga kembali ke ruang meeting ya, sekarang ruang meeting juga maunya rata-rata pasti ada online meetingnya atau hybrid. Kalau dulu kan memang online meeting lebih istilahnya lebih eksklusif ya, lebih eksklusif, setup infrastructure on premise. Bener. Sekarang kan semua udah ke cloud nih ya, jadi di ruang meeting pun diperlukan solusi yang bisa mengakomodir, yang user friendly ya. Jadi waktu masuk ruang meeting ya udah kita bisa klik dengan mudah join meeting. Ya, gitu ya. Jadi nah, itu Poly bisa. Oh, itu Poly udah ada ya? Sudah ada. Iya. Jadi tinggal masuk, nggak perlu ribet-ribet, langsung udah ada ya. Tinggal klik doang, one click away jadinya, one click away. Oke. Bener banget. Nah, nih Pak, sekarang kan Pak Kris nih bawa kayaknya yang udah Go People lihat-lihat juga nih, mungkin ada produk apa nih Pak yang Pak Kris bawa nih Pak? Ya, jadi ada bentuknya juga, lucu juga nih kayaknya ya. Bentuknya cukup kayak pesawat gitu ya Pak. Ya, pesawat, betul. Boleh dijelasin ya Pak? Ya, apa jadi ada juga kan, kalau tadi memang harus di-setup perangkatnya ya, tapi mudah pemakaiannya, jadi nggak perlu ribet dikit-dikit panggil IT. Tapi ada juga mungkin ruangan nih atau di tempat customer ya. Oke, konsepnya bring your own device, BYOD gitu ya. Nah, dari Poly juga ada perangkat USB yang juga canggih. Jadi nggak hanya di perangkat yang istilahnya yang dedicated atau IP based yang canggihnya, tapi contohnya ini yang dibawa di sini ya. Ini juga canggih nih, namanya Poly Studio E70. Nah, Poly Studio 70 nih Pak, kayaknya ini kalau dilihat-lihat kan kameranya ada dua ya Pak ini ya Pak? Kameranya dua ya Pak ini Pak? Betul, dua. Jadi kalau E70 ini terdiri dari dua lensa. Jadi kalau yang hobi fotografi mungkin tahu ya, kita biasanya pilih mana antara yang zoom lens dengan yang fixed lens. Kalau untuk yang hasil bagus biasanya yang fixed lens sebenarnya. Ya, jadi lihat di sini memang udah ada yang ada fixed lens, ada dua, iya. ada dua. Yang satu tele, yang satu wide. Jadi tele kira-kira bisa untuk berapa kali zoom? 9 meter ya. 9 meter itu. Jauh juga ya? Ya, 8 kursi di satu sisi itu bisa, atau wide-nya itu bisa 120 derajat. Jadi kita duduk 50 cm di depan kamera masih bisa di cover. Iya. Oh, gitu. Oke. Berarti ini untuk kamera teleconference ya Pak ya? Iya. Tapi ini ada speakernya nggak Pak? Nggak ada ya? Nah, di sini nggak ada speaker. Jadi hanya kameranya fiturnya banyak. Oh, fiturnya banyak. Ya, dia bisa auto speaker tracking. Jadi dia zoom in, siapa yang bicara gantian otomatis. Terus ada juga fitur kamera yang lain, contohnya group framing. Jadi kalau kita nggak mau ada yang zoom gitu ya, kita bisa set group framing. Jadi kalau misalkan ada kayak 8 orang meeting itu semuanya bisa ke highlight. Ada yang bicara dia nggak zoom in karena itu tapi itu udah auto kepotong gitu Pak. Auto, betul. Nah, terus ada fitur yang baru yang di perangkat USB pun yang ini ada, yaitu people framing. People framing itu dia bisa mendeteksi wajah hingga 6 peserta ya sekaligus, tanpa ada yang bicara pun dia bisa menangkap, mendeteksi. Jadi yang duduk di depan, yang duduk di belakang,
ditangkapnya sama tuh. Jadi istilahnya meeting equality. Bedanya sama yang group framing apa tuh Pak? Mungkin group people ada bingung bisa di. Ya betul. Jadi memang fiturnya cukup banyak. Kalau group framing ini hanya fokus di sejumlah peserta di ruang meeting. Ada yang bicara, dia nggak akan zoom in. Duduknya ada yang jauh, ya kelihatannya kecil. Kelihatannya kecil. Kalau yang people framing Kalau tadi? people framing ada yang duduk jauh ditangkap, ada yang duduk dekat juga ditangkap. Jadi yang dikirim ke online meeting pesertanya itu sama. Oh, karena tadi ada lensa tele zoom-nya berarti Iya, ya Pak? betul. Biasa sekali berarti ini produk ini ya Pak? Ya, dan terus dikembangkan ya, nggak hanya berhenti di sini, kameranya juga terus dikembangkan. Jadi contohnya yang sekarang itu istilahnya intelligent AI. Nanti ada juga yang fitur barunya, yaitu dia bisa menggabung sampai 3 kamera E70 ini. Kita bisa cover beberapa posisi gitu ya. Oh, jadi misalkan kita masang nge-setup 3, nah untuk ruangan yang lebih besar lagi berarti ya Pak ya? Betul. Oke. Berarti bisa integrated ke berapa device Pak maksimal Pak? Kalau jadi maksimal ini bisa 3, terus juga bisa di konfigurasi sebagai IP kamera. Jadi koneksinya bisa lewat network gitu. Oh, langsung bisa dikonekin ke network di perusahaan-perusahaan kalian nih berarti guys, di company-company kalian. Nah Pak, tapi Pak, kan kalau misalkan yang telezoom, terus itu kan kadang kendalanya nih Pak, kualitas gambarnya nih jelek Pak. Nah kalau yang si Poly ini jelek gimana sih Pak kameranya? Nah ya, atau jadi Poly punya nih? Ya, jadi kalau dilihat ini kualitas memang kamera ada 2 lensa, jadi memang diperuntukkan untuk large room ya, yang tadi kan kira-kira 16 packs atau 16 kursi bisa. Nah dia untuk zoom sampai jauhnya dia otomatis ya, jadi kita udah nggak pakai remote atau juga kabel juga lebih simple ya. Kualitasnya karena dia kalau yang jauh menggunakan tele itu bagus kualitasnya. Udah 4K belum Pak nih? Ya, jadi by default dia 4K lensanya. 4K. Dua-duanya 4K. Luar biasa, mantep banget. Oke, selain itu apalagi Pak keunggulan dari si E70 ini? Ya, jadi kalau lihat nih bentuknya cukup kecil ya. Jadi kalau kita pasang sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Dan ini juga bisa invert dibalik. Jadi kalau dibalik ya. Jadi kalau kita pasang di bawah TV seperti ini, nah dia otomatis masih bisa normal ya deteksi. Cuman gambarnya nggak terbalik kan? Oh, nggak terbalik. Jadi dia otomatis pemasangannya. Oh, ini bisa dipasang di bawah meja. Kalau misalkan ada meja TV kan biasa ada lacinya ya Pak ya, itu bisa dipasang di bawah situ. Iya betul. Jadi bentuknya nggak terlalu obvious ya, nggak terlalu besar gitu. Nggak terlalu kelihatan, berarti nggak terlalu visible ya. Cuman muka kalian pasti ke detect guys, karena ini kameranya juga udah 4K kualitasnya ya nggak. Terus juga mungkin nanti terkait warranty ya, karena dengan coverage SP Indonesia, service centernya juga tersebar ya di seluruh Indonesia. Jadi untuk support itu bisa lebih bagus. Garansi berapa tahun nih Pak kalau untuk si Poly E70? Iya, by default biasanya kita propose 1 tahun, tapi kalau diperlukan custom 2 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun juga bisa. Oh, itu tinggal diomongin aja gimana dealnya ya. Gimana ke Poly-nya aja nanti ya, good people. Oke. Nah, untuk good people yang penasaran nih, mungkin banyak yang nanya, aduh harganya berapa nih kamera Poly E70 nih Pak Kris? Nah, boleh di-spill nggak Pak harganya Pak? Berapa nih Pak kalau untuk Poly E70 ini Pak? Ya, jadi kalau harganya menarik ya, karena ini memang bisa sebagai USB only atau ada yang paketnya IP base. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk harga bisa langsung sebenarnya ke Goodies. Oke. Nah, good people, jadi kalau misalkan kalian penasaran atau tertarik gitu sama produksi E70 ini, bisa langsung hubungi ke website di bawah ini ya, nanti ke www.goodies.co.id. Oke, nanti bisa langsung hubungi ke kita ya kalau misalkan kalian tertarik sama produk E70 atau produk Poly yang lainnya. Karena tadi udah jelasin juga nih sama Pak Kris, kalau misalkan Poly bukan cuma nyediain atau bukan cuma nge-provide teleconference kamera doang, tapi ada mulai dari speakerphone, headphone, mic, itu juga udah ada semuanya untuk kebutuhan hybrid working kalian. Jadi kalau misalkan kalian tertarik sama brand-brand dari Poly, nah Poly Pak mungkin boleh dijelasin Pak website Poly apa Pak? Ya, website Poly www.poly.com
poly.com, POLY ya, Poly-nya. Nah, nanti bisa dikunjungi langsung nih dari website Poly untuk melihat produk-produk apa aja yang ditawarin sama mereka. Oke nih Pak Kris, kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Kris, apa kira-kira yang bakal Poly lakuin nih ke depannya? Mungkin setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kira-kira Poly bakal ngelakuin apa aja nih, inovasi apa aja nih? Ya, jadi cukup menarik karena sekarang juga dengan HP, jadi kalau kita lihat nanti inovasinya akan ada launching beberapa solusi atau produk baru, juga terutama terkait integrasi misal dengan laptop ya, atau Epiphone, antara headset dengan Epiphone. Jadi kita kalau udah misal headset udah deket dengan laptop atau dengan Epiphone, otomatis bisa langsung pairing contohnya gitu ya. Itu untuk integrasi, tapi untuk solusi baru juga terus akan dikembangkan dan fitur-fiturnya juga terus dikembangkan. Jadi buat mungkin Bapak Ibu ya, customer yang sudah menggunakan produk Poly, jangan khawatir, fiturnya terus dikembangkan ya. Kalau kita lihat apalagi dengan koneksinya ke cloud conferencing ya, tadi ada Microsoft Teams, Zoom, kan mereka terus ya fiturnya di develop. Nah, dari perangkat sekarang yang udah native ke cloud itu juga akan mengikuti, bukan berarti jadi tertinggal gitu ya, karena mereka juga memerlukan ada update di perangkatnya gitu. Nah, itu dia nih guys, sedikit spill rencana Poly ke depannya. Jadi kalian yang pakai produk Poly atau yang baru mau pindah ke Poly gitu, jangan khawatir karena semuanya pasti di-upgrade mengikuti perkembangan zaman ya istilahnya, Pak. Oke, thank you banget nih buat teman-teman Go People yang udah nonton. Stay tune terus di YouTube kita dan Goodits. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. See you on the next episode. Bye bye. Thank you. Bye.